Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Kontrakan 200.000. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sebuah koran teronggok di bangku halte busway. Tulisan tentang iklan kontrakan menarik minat seorang pemuda untuk mengambilnya. Setelah mengawati sekeliling, memastikan koran itu tak bertuan, barulah pemuda itu mengambilnya, lalu duduk dan membacanya. Dialah Aldo, pemuda yang sedang mencari kontrakan untuk ia tinggali sementara. Sebagai lulusan teknik komputer, Aldo kini sedang merintis sebuah konten kreator di berbagai media sosial, mulai dari YouTube, TikTok, dan Instagram. Sudah mengantongi ratusan ribu subscriber, membuat Aldo ingin fokus dengan pekerjaan barunya sebagai YouTuber ataupun konten kreator. Maka dari itu ia membutuhkan sebuah ruangan atau kamar khusus agar lebih fokus dalam bekerja. Setelah beberapa kali mencari lembar iklan koran itu, pandangan Aldo tertuju pada sebuah iklan yang tertulis angka 200.000 per bulan. Harga yang sangat murah untuk kontrakan di ibu kota metropolitan. Letaknya juga sangat strategis di daerah Jakarta Pusat. Aldo pun langsung menghubungi nomor yang tertera. Halo, benar dengan kontrakan Kenanga? Iya benar, ada apa ya mas? Kontrakannya masih kosong gak? Oh, masih. Mas mau nyewa? Itu serius, 200 per bulan. Serius, beneran lah mas, 200.000 rupiah per bulan. Kok murah banget ya mbak? Ya sudah, 2 juta aja kalau begitu. Enggak, saya cuma mastiin aja. Ya sudah, minat enggak? Iya minat. Datang aja ke alamat itu. Kalau sudah deket, telepon saya. Nanti dijemput deket gangnya. Telepon pun terputus. Aldo bergegas menuju alamat di iklan itu. Jalan Kenanga nomor 45. Setelah sampai di depan gang, Aldo pun menghubungi nomor tadi. Mbak, saya sudah di depan gang, dekat tukang bakso. Iya, saya ke sana sekarang. Tak lama seorang wanita parubaya muncul dari dalam gang. Mas yang mau ngontrak ya? Mari ikut saya. Aldo pun mengikuti ibu tersebut. Hanya melewati beberapa rumah saja, sudah sampai di kontrakan yang ia maksud. Kontrakannya berada di lantai 2, sedangkan rumah pemilik di bawahnya. Terdapat 4 buah kontrakan. Ini yang 200.000. Ibu itu menunjukkan kontrakan paling ujung. Ibu itu membuka pintunya. Silahkan, lihat-lihat dulu. Kontrakan berukuran 6 kali 4 meter. Sebuah ruangan tanpa sekat. Lalu dapur dan kamar mandi kecil di belakang. Semua bersih dan rapi. Aldo pun menyukainya. Oke, saya ambil ya bu. Ini 1 juta. Saya bayar 5 bulan sekaligus. Aldo sangat senang bisa mendapat kontrakan yang cukup luas. Membuatnya bisa leluasa mengedit dan membuat rekaman tanpa harus takut mengganggu orang lain. Sudah ada kasur, selimut dan lemari disediakan oleh pemilik kontrakan. Aldo tidak perlu repot banyak membawa barang. Cukup sebuah meja untuk meletakkan laptopnya dan kursi untuk ia duduk agar nyaman memainkan jemarinya di keyboard.
Setelah ibu kontrakan pergi, Aldo mulai berbenah. Suasana ruangan itu jadi dingin seketika. Ditambah tidak ada jalan cahaya. Walau siang hari pun, lampu harus tetap dinyalakan. Tiba-tiba bau anyir darah menyeruak. Aldo sampai terbatuk-batuk dan mau muntah. Ia lalu membuka pintu dan keluar. Sengaja pintu dibiarkan terbuka agar udara bisa masuk mengganti bau yang entah dari mana. Hari sudah mulai petang. Matahari telah terbenam meninggalkan rona kemerahan di langit ufuk barat. Seiring dengan lantunan azan berkumandang, sunyi dan sepi saat malam menjelang di kawasan itu. Hanya ada lampu-lampu bisu dan angin yang berpindah tempat. Aldo yang berniat mencari makan mengurungkan niatnya. Ia kembali ke dalam kontrakan untuk berbenah. Siaran live asik nih, ujar Aldo. Ia lalu menghidupkan handphonenya dan melakukan siaran live. Hai guys, ini kontrakan baru aku. Lelah banget seharian nyari, baru dapat. Yuk temenin aku beres-beres, ucap Aldo pada layar kamera. Lalu sebuah chat memberi komentar. Duh, kok rame banget? Ada pesta ya di belakang. Duh, itu siapa yang nangis? Duh, ada yang ngejerit. Aldo yang membaca komentar di layarnya seketika merinding. Jangan bercanda ah, enggak lucu. Orang aku sendirian di sini. Hahaha, jawab Aldo. Ia pun meneruskan kegiatan beres-beresnya sambil berbicara pada kamera. Setelah selesai memasang spray pada kasurnya, Aldo pun mengecek kembali komentar-komentar penontonnya. Duh, serius ada yang nangis? Iya, aku juga denger. Dia sengaja kali bikin konten horor. Duh, cewek yang disuruh nangis sama lu menghayati banget. Persis banget kun. Aldo panik. Semua penonton mengatakan kalau mereka mendengar suara tangisan. Aldo menghentikan siaran langsungnya dan mengecek kembali video yang ia buat tadi. Anehnya video susah kembali diputar. Loading. Aldo pun menelpon sahabatnya yang tadi ikut berkomentar. Ref, tadi beneran kamu dengar suara perempuan nangis di video live aku? Iya bener, malah teman-teman lagi rame bahas kamu. Katanya ide kamu bikin konten horor sukses bikin mereka merinding. Asli Rep, jangan bercanda. Ya elah, masa gue bohong. Lalu video itu berputar dengan sendirinya. Ada suara Aldo yang sedang bicara. Dan benar, ada suara tangisan seorang wanita. Tangisannya sangat memilukan. Semakin lama, semakin keras. Aldo jadi paranoid. Jelas-jelas ia hanya sendirian saat gambar itu diambil. Lalu bagaimana bisa ada suara yang ikut terekam? Setelah melihat hasil rekaman yang memang sedikit misterius, Aldo tak ingin ambil pusing. Tubuhnya ingin segera istirahat karena kelelahan. Ia terbaring di kasur, matanya mulai ingin menutup. Namun saat hampir terjaga, samar-samar terlihat bayangan hitam melayang ke arah dapur. Mata Aldo pun refleks terbuka karena bayangan hitam itu sangat besar dan tinggi. Setelah itu ada suara orang yang sedang mandi menyidukkan air dengan gayung yang sangat keras. Piur, piur. Aldo semakin terkejut, jantungnya berpacu jadi cepat. Ia melirik ke jam di handphonenya. Terlihat pukul 12 pas. Siapa yang mandi jam segini? Ucap Aldo. Ia menepuk-nepuk pipinya. Mungkin saja yang dilihat dan didengarnya hanya halusinasi dia saja. Tapi suara air itu dan gayung beradu seperti sedang mandi seseorang masih terdengar.
Aldo menarik napas panjang. Ngantuknya sudah menguap, berganti dengan rasa tegang dan takut. Kepalang horor, dia menyalakan HP untuk membuat video saja. Hai guys, tadi ada suara orang mandi. Padahal ini jam 12. Kontrakan ini horor banget. Kita cek yuk, temenin ya. Aldo berjalan menuju kamar mandi sambil mengarahkan kamera ke depan. Setelah sampai di depan pintu, Aldo mengucap doa sambil tangan yang tiba-tiba bergetar berusaha membukanya. Setelah dibuka, ternyata kamar mandinya kering. Tak nampak air yang menyentuh lantainya. Aldo pun mengendai napas lega. Lalu tadi suara apa? Saat akan keluar, terdengar suara sesuatu yang dimasukkan dalam wajan berisi minyak panas. Aldo sering mendengar itu saat ibunya menggoreng ikan. Bunyi minyak panas, lebih tepatnya proses penggorengan itu sangat jelas sekali. Lalu aroma ikan pada yang digoreng menyeruak. Dengar gak? Sepertinya kontrakan di sebelah sedang masak guys, ucap Aldo menetralkan rasa takutnya. Yuk kita ke tetangga sebelah. Aku lagi pengen lihat manusia lain sekarang. Aldo berjalan menuju pintu keluar. Saat melihat kontrakan di sebelahnya, lampunya mati dan semuanya gelap. Kontrakan sebelah kosong kayaknya guys. Lalu tadi yang masak siapa? Ih, serem. Lalu HP Aldo mati sendiri. Padahal tadi baterainya masih full. Aldo yang berada di depan kontrakan sebelah langsung berlari ke dalam kontrakannya. Ia lalu mencari kabel charger untuk mengisi daya. Perut Aldo keroncongan. Ia baru ingat kalau sudah melewatkan makan malam. Untung ada makeup di rangselnya. Aldo pun lalu membawa pengganjal perutnya itu ke dapur untuk disiram air panas. Saat membuka keran air, betapa terkejutnya Aldo melihat warna air itu berwarna kemerah-merahan. Refleks tangannya melepaskan panci itu. Tapi setelah dilihat lagi, air keran itu berwarna bening biasa. Hanya air di dalam panci yang berwarna keruh. Digantinya air yang keruh itu dengan air yang bersih. Lalu kompor dihidupkan. Tak butuh waktu lama. Akhirnya makeup pun matang. Aldo ingin menyantapnya sembari melakukan video lab. Setidaknya dengan cara itu rasa takutnya sedikit berkurang. Atau jika ada apa-apa dengannya, ada rekaman yang bisa menjadi saksi. Hai guys, malam-malam di kontrakan horor, aku lapar. Makan makeup. Yang ada cuma makeup. Mari makan, ucap Aldo ke kamera. Saat baru beberapa suap mie masuk ke dalam mulut, suara dari atas langit-langit bergeruduk seperti ada yang sedang berlari-lari di sana. Hai guys, denger gak? Ada yang lari-lari di langit-langit. Apaan ya? Tikus kali. Pasti tikus. Secara ini kan kontrakan lama kosong kan? Aldo bicara sendiri ke kamera. Tangannya mulai gemetar. Keringat dingin dan pelipis juga debaran. Jantungnya semakin cepat memburu. Aldo berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir positif saja. Walau salah satu tangannya masih bergetar sendiri. Saat akan memakan makeup lagi, tiba-tiba terdengar lagi suara dari atas langit-langit dan kini dibarengi dengan tawa anak-anak. Hai, tunggu. Kamu dapat? Kalimat itu terdengar sangat jelas oleh indera pendengaran Aldo. Sumpah ngeri guys. Pikir Aldo ia harus bertahan. Minimal sampai matahari terbit. Maka dari itu ia akan lab sepanjang malam dan mendengarkan lagu juga. Saat lagu akan diputar di laptopnya, tiba-tiba file lagu itu juga tidak bisa dibuka.
Padahal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Aldo bingung harus melakukan apa lagi. Saat melamun, secara tak sengaja Aldo tertidur. Entah mimpi atau bukan, Aldo mendengar suara seperti orang yang sedang berbisik, tapi bahasanya aneh. Aldo bisa mendengar jelas, tapi matanya sulit terbuka. Bisikan itu semakin lama semakin keras, lalu berubah menjadi ucapan. Pergi, pergi dari sini, pergi. Teriak seseorang yang memekakkan telinga. Aldo seketika bangun kembali. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Keringat mengucur deras dan jam di ponsel masih ada di angka 1. Malam masih panjang. Aldo baru ingat tadi saat di charger HP-nya mati. Kok udah on sendiri? Ucap Aldo dalam hati keheranan. Ya sudahlah. Ia lalu melihat kolom komentar videonya. Duh, serem. Aku gak dengar suara apapun. Hok nih si Aldo. Duh, halu banget sih. Gak ada suara apapun. Dasar YouTuber halu. Aku denger kak. Lalu ada sebuah DM masuk. Aldo membukanya. Kak, aku lihat video ke Aldo barusan. Percaya atau enggak, aku dianugerahi bisa melihat hal-hal yang gaib. Cepat kakak keluar dari sana. Itu bisa membahayakan nyawa kakak. Hah? Mengancam nyawa? Aldo yang membaca pesan itu langsung panik. Berusaha keluar. Namun terkunci dan kuncinya tidak ada. Jelas-jelas Aldo tidak menguncinya lagi. Lampu tiba-tiba kedip-kedip dan detik selanjutnya semua menjadi gelap. Do, bangun do. Aldo akhirnya membuka mata. Loh, kenapa tidur di sini? Hah? Di mana? Aldo memandang ke sekeliling. Ternyata ia tertidur di bak mandi. Semua bajunya basah. Logikanya, kalau baju basah atau kedinginan, susah untuk terlelap. Dan Aldo yakin ingatan terakhirnya saat mati lampu. Dia ada di depan pintu. Kenapa bisa jadi di kamar mandi? Tolong gue guys. Bawa gue pergi, kata Aldo ketakutan. Lo kenapa Du? Makanya gue dan Roni kesini. Lihat postingan lo semalam. Kita khawatirin lo. Dipapahnya Aldo oleh teman-temannya ke ruang tengah. Muka lu pucat banget Do. Lu belum makan kan? Tuh gue bawain nasi padang. Makan Gi. Wah makasih. Emang bener gue kelaparan dari kemarin. Aldo menyantapnya dengan lahap setelah mengeringkan badan. Waduh, follower dan subscribermu nambah drastis. Sampai 2000-an. Hebat guys. Hah? Mana? Aldo mengesampingkan nasi padangnya untuk melihat layar HP itu. Video lu semalam jadi trending. Komenan juga udah ribuan. Lu kayaknya cocok di genre horor men. Pikiran Aldo melayang kebingungan. Satu sisi ia senang penontonnya bertambah. Tapi di sisi lain ia tak sanggup mengalami hal-hal aneh lagi di kontrakan ini. Lalu Aldo membuka DM dari akun bernama Pelita yang kemarin mengingatkan Aldo untuk pergi. Kak Aldo gak apa-apa kan? Kak Aldo tidur di bak mandi kan? Syukurlah. Aldo kaget. Kenapa akun Pelita itu tahu dia ditemukan di bak mandi? Ia jadi percaya kalau dia memang punya kemampuan. Der Pelita, bisa kita ketemu? Aku butuh bantuanmu. Please. Ketika Aldo membalas pesan Pelita. Aldo jadi berpikir untuk memanfaatkan sebagai pendongkrak popularitas, follower dan subscriber yang bertambah pesat sampai ribuan hanya dalam beberapa jam saja, membuat Aldo melupakan ketakutannya. Ia berpikir kalau punya seseorang yang bisa menangkalnya,
semua akan aman terkendali. Ting, bunyi DM masuk. Bisa kak, kapan? Kamu kapan bisanya? BTW, kamu lokasinya di mana ya? Aku di Jakarta. Aku Jakarta Timur kak. Besok aku bisa. Oke, besok di Museum Fathahillah. Gimana? Tanya Aldo. Oke, jam 9 ya. Kak Aldo, usahakan malam ini jangan tidur di sana. Atau ajak teman untuk menemani. Jangan tidur di kasur itu. Dan jangan menyimpan apapun di lemari. Tidurlah menghadap barat. Usahakan berdoa sebelum tidur. Oke, akan aku lakuin. Thank ya. Cat sama siapa sih Do? Serius amat? Tanya Roni yang membuat Aldo kaget. Temen, Ron, malam ini temenin gue ya. Semalam aja. Gue takdir rokok deh. Oh, oke. Beres bos. Ron, lu gak takut nginep di sini? Lu kan takut hantu, ucap temennya satunya lagi. Gue lebih takut sama mertua gue, Mut, daripada sama hantu. Gak ada ceritanya tuh hantu makan orang. Kalau mertua makan menantu banyak. Hahaha. Roni memang orang yang humoris. Dia bisa membuat suasana horor menjadi humor. Dan pasti bisa membuat siapapun tertawa ngakak. Tempat yang seharusnya nyaman ditinggali sendiri, kini malah tidak nyaman. Dulu Aldo bisa seharian di dalam kamar untuk mengedit dan membuat konten. Sekarang di tempat itu, jangankan seharian, semalam saja tadi berasa setahun. Aldo dan kedua temannya memutuskan keluar mencari bahan makanan untuk nanti malam. Aldo masih penasaran suara orang mandi dan memasak semalam. Ia yakin dari kontrakan sebelah. Tapi apa iya kosong? Aldo lalu menanyakan pada ibu yang mengantarnya dulu ke kontrakan ini. Karena kebetulan berpapasan di gang. Bu, pemilik kontrakan ya? Tanya Aldo. Namun si ibu memperhatikan wajah judes, enggan menjawab. Iya, ada apa? Jawabnya ketus. Kalau kontrakan di sebelah itu kosong atau berpenghuni? Si ibu tidak langsung menjawab pertanyaan Aldo. Memangnya kenapa? Dia ganggu? Ibu itu malah balik nanya. Padahal yang Aldo butuhkan jawaban penghuni atau tidak. Enggak. Hanya saja semalam ada orang yang mandi dan masak. Suara anak kecil berlarian enggak? Suara yang nyuruh pergi enggak? Atau suara wanita menangis? Enggak dilaporin juga. Aldo terkejut. Dari mana ibu itu tahu semuanya? Padahal tidak ada satupun orang sini, termasuk pemilik kontrakan, Aldo, yang memberi tahu. Kok ibu tahu? Saya bilangin ya mas. Kalau mau ngontrak di sini, jangan banyak ngomong. Apalagi banyak curhat sama orang. Diam dan abaikan saja. Lalu ibu itu berlalu pergi. Aldo masih berusaha mencerna apa maksud si ibu tadi. Diam, abaikan. Apa pemiliknya tahu kalau kontrakan ini berhantu? Wah, misterius ini. Apanya yang misterius? Tanya Roni mengagetkan. Enggak, yuk lanjut nyari warung. Sesampainya di warung kelontongan yang tepat berada di sisi gang, Aldo membeli beberapa bungkus mie dan camilan. Bu, maaf mau tanya, tahu kontrakan Kenanga? Tanya Aldo. Si ibu pemilik warung dan suaminya malah saling pandang. Tahu, memangnya kenapa mas? Ibu yang tadi itu pemiliknya ya, menunjuk pada wanita yang berpapasan dengan Aldo tadi. Oh, yang barusan lewat itu Bik Sumi. Dia bukan pemiliknya, tapi orang yang bekerja di sana. Orang kepercayaan lah, semacam itu. Pemiliknya itu Bu Arum dan Pak Bandi, jawab ibu warung.
Bukan yang punya tapi kok judes amat ya, ucap Roni. Namun cepat dicubit Aldo. Orang sini gak bakalan ada yang mau ngontrak di sana. Karena belum selesai si ibu bicara, suaminya sudah menempelkan tangan pada mulut si ibu. Hush, jangan ngomong sembarangan, tegur suaminya. Maaf ya, nak, istri saya suka ngelantur ngomongnya. Bapak itu lalu mendorongnya istrinya untuk masuk. Sebenarnya Aldo penasaran dengan ucapan ibu itu. Tapi melihat sikap suaminya yang begitu membuat Aldo urung menanyakan lagi. Aldo sudah merasakan banyak kejanggalan. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana memecahkannya atau bertanya pada siapa. Pelita. Ya, akun pelita itu mungkin bisa menjawab semuanya. Aldo masih memikirkan cara agar ia tetap bisa bertahan untuk membuat konten horor selanjutnya. Sembari memikirkan itu, Aldo berjalan menuju pulang ke kontrakan bersama Roni. Setelah hampir sampai, ia kaget melihat pintu kontrakannya terbuka. Ron, kontrakan gue terbuka, Ron. Cepetan. Aldo berlari menaiki tangga menuju kamar kontrakan yang berada di pojok lantai 2. Aldo takut barang-barang berharganya seperti laptop, kamera dan lainnya hilang dicuri. Barang itu yang pertama Aldo cari keberadaannya, tapi semua ada. Duh, kok ada sesajen di sini? Aldo dan Roni kaget melihat ada sesajen dengan kemenyan yang masih mengepul berada di atas kasur. Jangan-jangan. Aldo dan Roni saling pandang. Aldo kebingungan, maksudnya apa ini? Tapi ia lebih kesal karena ada orang yang sembarangan masuk ke kamarnya. Sesajen berupa nampan kecil yang berisikan ayam bakar, kelapa, kopi, rokok, bunga dan beras tersusun rapi di atas kasur. Tapi siapa yang melakukan ini? Saat Aldo masih syok dengan sesajen itu, tanpa aba-aba, Roni malah menyantap daging ayamnya. Ron, jangan dimakan. Namun itu terlambat. Roni sudah makan daging itu dengan lahap. Sayang duh, makanan enak dianggurin. Tapi itu sesajen, Ron. Takut kenapa-napa, jawab Aldo khawatir. Alah, jangan takut. Aku udah biasa kok. Di makam-makam Cina, jeruk dan apelnya sering aku bawa pulang. Lagian makhluk astral kan gak bisa ngunyah. Yang bisa ngunyah kan kita. Ayo, kamu mau gak? Walau hambar, tapi lumayan lah. Perbaikan gizi. Roni menawarkan daging ayam itu pada Aldo. Namun Aldo tidak berniat sedikit pun. Aldo lalu berjalan keluar. Ia ingin mencari tahu siapa yang masuk ke kontrakannya tanpa izin dan meletakkan barang-barang aneh di kasurnya. Ia lalu menuruni tangga dan menggedor pintu rumah pemiliknya. Pintu itu terbuka memunculkan sosok Bitsumi yang judes. Apalagi? Tanyanya ketus. Maaf bu, ada orang yang masuk ke kontrakan. Nyimpan sesajen segala. Kira-kira ibu tahu siapa pelakunya? Tanya Aldo. Walau sebal dengan muka judesnya, tapi ia ingin memberi pelajaran pada si pelaku. Memangnya kenapa? Jawab Bitsumi datar. Sontak Aldo terkejut dengan pertanyaan balasan itu. Kenapa? Aldo tak habis pikir wanita itu akan menganggap sepele hal itu. Ya, itu kan gak sopan. Masuk rumah orang seenaknya saja, jawab Aldo. Terus kamu mau apa? Bitsumi masih dengan wajah judes, melirik dengan sudut mata seperti meremehkan. Ya, saya pengen siapa dan dia harus minta maaf pada saya.
Aku yang masuk ke kontrakanmu, jawab Bisumi singkat. Aldo yang menduganya karena bisa masuk selain pemilik yang memegang kunci cadangan. Untuk apa? Tanya Aldo penasaran. Lah, katanya digangguin. Ada yang nangis, ada yang lari-lari. Dibantu ngilangin, malah nuduh pencuri. Dasar wong edan, wong gendeng. Aldo mengerti arti kata edan dan gendeng itu adalah sebuah umpatan. Walau merasa kesal, ia coba menahannya. Saya tidak percaya hal mistis seperti sesajen dan yang lainnya. Bawa kembali barang-barang itu dan jangan berani masuk tanpa sepengetahuan saya. Nanti saya adukan perbuatan ibu ke pemiliknya, jawab Aldo geram. Hah? Berani bener kau anak muda, kau tidak tahu apa-apa. Aldo sudah tidak tahan. Ia lalu membalikkan badan, lalu berjalan menjauhi tempat itu. Lalu saat baru beberapa meter, Bisumi sedikit berteriak. Hei, bilang sama temanmu yang sopan kelakuannya. Kalau tidak, dia akan dapat akibatnya, ucap Bisumi. Aldo enggan menanggapi. Ia terus saja menjauh. Lalu saat sampai di kontrakan, Aldo melihat yang sedang memegang sesajen itu seperti akan membuangnya. Ron, jangan! Aldo menuruti perintah akun bernama Pelita untuk mengajak seseorang tengah malam ini. Beruntung Roni bisa dirayu. Jika berhubungan dengan gratisan, Roni pasti luluh. Matahari telah terbenam di peraduan. Suasana maghrib yang langsung sepi. Sangat Aldo takutkan sekarang. Malam biasanya jadi waktu ternyaman untuk mengedit atau mengutak-ngatik komputer dan akunnya. Sekarang malah menjadi waktu paling mendebarkan. Bahkan ingin segera pergi saja. Aduh doh, gue sakit perut nih. Melilit banget. Bolak-balik ke WC terus, keluh Roni. Tuh kan, apa gue bilang? Pasti gara-gara ayam sesajen tadi. Iya nih, kayaknya gitu. Mana air galon habis lagi. Ya udah, gue ke warung dulu, beli air sekalian, beli obat buat sakit perut lo. Roni tak dapat mengindahkan ucapan Aldo karena berlari ke WC lagi. Aldo lalu pergi sendiri ke warung depan sambil membawa galon kosong. Jalan menuju warung harus melewati gang sempit yang agak gelap. Cahaya pencahayaan yang hampir tidak ada. Hanya mengandalkan satu lampu di ujung gang sebagai penerang. Saat Aldo sedang berjalan di gang sempit dan gelap itu, tiba-tiba dari arah depan ada segerombolan pria berpakaian preman hendak melintas juga. Keadaan gang yang sempit memaksa salah satu harus menyender pada dinding untuk mempersilahkan yang lain lewat. Aldo badannya yang kecil mengalah memberi jalan. Saat pria berbadan tambun melintas, aroma bau melati lalu kapur barus menyeruak ke indera penciuman Aldo. Ia berusaha menahan napas karena baunya sangat menyengat. Tapi sia-sia saja. Tetap bau melati dan kapur barus itu membuat Aldo hampir muntah. Anehnya setelah Aldo menengok ke belakang, pria-pria tadi sudah tidak ada. Padahal butuh 7-10 langkah untuk keluar dari gang itu. Walau pria-pria itu sudah pergi, tapi baunya masih saja tercium. Harusnya preman milenial itu bau knalpot motor. Ini malah bau kapur untuk mayat. Bulu kuduk Aldo langsung berdiri. Ia memutuskan berlari saja untuk segera keluar dari gang itu. Anehnya, saat tadi siang gang serasa pendek dan dekat. Tapi sekarang berasa sangat panjang dan jauh. Aldo dengan napas ngos-ngosan. Aldo sampai juga di ujung gang dan langsung
duduk di bangku warung yang berada tepat di sebelah gang. "Kenapa, Den? Kayak habis lari, ngos-ngosan gitu?" tanya ibu warung sambil menyodorkan satu cup minuman kemasan kepada Aldo. "Terima kasih ya, Bu." "Iya, saya habis lari barusan. Ada air galon, Bu." "Oh, ada tuh di pinggir kulkas. Aden barusan lewat gang itu," tunjuk si ibu. "Iya, Bu, capek. Tadi ada orang yang masuk ke gang itu yang pakaiannya seperti preman, badannya besar-besar." "Ah, gak ada, Den. Dari tadi ibu di sini gak ada yang lewat ke gang itu selain Aden barusan yang keluar dari sana." Aldo langsung lemas mendengar jawaban si ibu. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.